Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab 4 novel Kontrak Rahim yang ditulis Hyunie Yunita dengan judul Wajah yang Sangat Familiar. Selamat mendengarkan. Charlie melihat kembali ke dalam ruangan, memastikan kalau ruangan itu sudah bersih dan bebas dari kotoran, lalu kembali menghadap Christian. Ruangannya sudah bersih, ada apa lagi? Tanya Charlie. Tatapannya tajam, menatap lurus kedua mata Christian tanpa berkedip sedikit pun, seakan ia mengatakan pada pria itu untuk tidak menghambat pekerjaannya. Aku ingin segera pergi dari sini, jadi jangan menggangguku. Mereka bertatapan, seolah tidak ada yang ingin mengalah dengan mengalihkan pandangan. Tapi kemudian, Christianlah yang terlebih dahulu mengedipkan matanya, lalu menjauh dari Charlie. Christian belum pernah berhadapan dengan gadis dingin seperti itu, rasanya sangat aneh. Christian tidak takut, ia hanya menjadi sedikit canggung, entah apa penyebabnya. Catat pesananku, aku ingin memesan minuman, kata Christian tanpa menatap wajah Charlie. Sedikit kerutan mulai terlihat di wajah Charlie, akhirnya gadis itu memperlihatkan ekspresi yang berbeda meski tidak terlalu kelihatan. Maaf, tapi kalau Anda ingin memesan minuman atau makanan, Anda bisa memanggil pelayan. Posisi saya sekarang hanya untuk bersih-bersih, kata Charlie mengingatkan. Aku tidak peduli, catat pesananku sekarang juga. Christian tetap bersikeras, ia tidak ingin dibantah. Kamu jangan banyak protes, cepat catat pesanan kami. Paula yang sedari tadi diam, balas membentak, membuat Charlie mau tidak mau harus mencatat pesanan kedua orang tamu menyebalkannya malam ini. Beruntung ia membawa buku kecil berserta pen, yang ia simpan di dalam saku celananya. Dengan begitu ia bisa mencatat pesanan yang diinginkan oleh Christian. Sebenarnya tugas sebagai seorang pelayan terkadang juga ia kerjakan, tapi biasanya ia akan mulai mengambil dan mengantar pesanan setelah tugas bersih-bersihnya selesai. Setelah mencatat pesanan Christian yang lumayan banyak, karena ternyata pria itu juga memesan beberapa cemilan, akhirnya Charlie diizinkan untuk pergi dari ruangan tersebut. Ingat, kamu harus mengantarkan pesanannya dengan cepat, harus kamu. Christian mengingatkan. Pintu ruang VIP akhirnya ditutup dari dalam. Charlie menghela nafas panjang, merasa lega karena akhirnya ia bisa terbebas dari dua pelanggan yang sangat menyebalkan. Fiuh, akhirnya bisa bebas, gumam Charlie dengan sangat pelan. Tidak ingin membuang waktu, Charlie segera pergi dari sana. Ia harus menyimpan semua alat kebersihannya dan langsung memberikan pesanan Christian pada rekan kerjanya yang bertugas mengambil semua pesanan. Ia tidak akan menuruti permintaan pria itu untuk mengantarkan pesanannya. Biarlah pelayan lain yang akan melakukannya. Lebih baik ia membantu mencuci piring di dapur. Di tengah hiruk pikuknya teriakan orang-orang yang ada di klub malam tersebut, Charlie yang sudah selesai menyerahkan catatan pesanan pelanggan pada salah satu temannya, berjalan cepat menuju bagian belakang klub. Ia memang tidak pernah suka jika harus berlama-lama berada di bagian depan, karena itu menjadi pelayan dan pengantar pesanan adalah pekerjaan yang paling tidak ia sukai. Charlie lebih suka bekerja di bagian belakang sebagai tukang bersih-bersih. Ia beruntung Germo yang menyuruhnya untuk bekerja di sini, tidak memaksanya untuk fokus menjadi seorang pelayan. Setidaknya sampai 2 minggu ke depan, ia bisa terbebas dari para pria yang kadang suka mengambil kesempatan untuk menyentuh tubuh para pelayan pengantar minuman. Malam ini keadaan di klub sangat sesak, mungkin karena malam ini adalah Minggu.
Semua tempat dipenuhi oleh lautan manusia, membuat Charlie kesulitan untuk keluar dari kerumunan manusia yang sibuk berjoget dan menggerakkan seluruh tubuh mereka sesuai dengan hendakan musik yang diputar. Permisi. Maaf, permisi. Berulang kali Charlie meminta maaf pada orang yang tidak sengaja ia sentuh ketika hendak keluar dari kerumunan. Sebenarnya tidak ada yang peduli, ia hanya mengucapkan permintaan maaf itu untuk sekedar basa-basi. Fiuh, Charlie menarik nafas lega. Akhirnya ia sudah bebas dari kerumunan orang-orang di sana. Aku harus pergi, Brooke. Argh. Kejadian yang tidak pernah ia duga kembali terjadi, ingin cepat masuk ke belakang klub, tapi kemudian tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seseorang. Charlie jatuh terduduk, membuatnya langsung meringis kesakitan. Maaf, aku tidak sengaja. Seseorang menghulurkan tangannya, menawarkan bantuan untuk membantunya berdiri. Tapi Charlie yang memang tidak suka bersentuhan dengan lawan jenis, tentu saja langsung menolak huluran tangan pria tersebut. Charlie bangkit dengan usahanya sendiri. Maaf, aku tidak sengaja, kata Charlie yang langsung menunduk dan meminta maaf. Entah sudah berapa kali di hari ini ia menundukkan kepalanya, lalu meminta maaf pada para tamu. Charlie sudah tidak bisa lagi menghitungnya. Tidak perlu minta maaf, aku juga salah. Apa kamu baik-baik saja? Tanya pria yang tadi bertabrakan dengannya. Masih dengan tetap menunduk, Charlie menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, permisi. Tanpa menunggu jawaban, dengan cepat Charlie pergi dari sana. Ia tidak ingin kembali berurusan dengan tamu yang menyebalkan. Kelvin, pria yang baru saja bertabrakan dengan Charlie, terus menatap kepergian gadis itu tanpa berkedip, lalu tersenyum geli sambil menggelengkan kepalanya. Wajahnya terlihat sangat familiar, kata Kelvin sambil memijit pangkal matanya. Entah kenapa wajah Charlie terlihat begitu familiar baginya, sangat mirip dengan seseorang, tapi ia tidak ingat siapa. Jangan-jangan aku kebanyakan minum, kata Kelvin pada dirinya sendiri. Malam ini Kelvin memang minum sedikit lebih banyak, ia mungkin sudah mulai mabuk. Di sebuah ruangan VIP yang bertuliskan nomor 10, terlihat Christian dan juga Paula sedang asyik bergumul, saling memuaskan hasrat antara satu sama lain. Keduanya benar-benar terlihat tidak terkendali, mereka saling meraba dan membelit tubuh masing-masing, seperti ular di musim kawin. Tangan nakal Christian mulai menjalar, membelai semua anggota tubuh Paula yang bisa ia sentuh. Mulai dari wajah, leher, dada sampai bagian paling intim gadis itu sudah ia jelajahi. Pasangannya juga tidak kalah liar. Paula yang sangat agresif sudah seperti cacing kepanasan. Desahannya benar-benar melengking dengan sangat keras, seakan sengaja membuat orang di luar sana mendengar jeritan kenikmatan yang ia keluarkan. Jika saja adik kecilku tidak membutuhkan pelampiasan, sudah kubuang orang ini ke tepi jurang. Di dalam hati, Christian terus mengomel, tidak menyukai suara teriakan Paula yang menurutnya terdengar sangat berlebihan. Ingin menolak dan melempar gadis itu keluar, tapi adik kecil di bawah sana tetap berdiri tegak. Entah apa yang membuatnya menjadi setegang ini, yang jelas bukan perempuan dengan jeritan mirip kuntilanak ini yang menjadi penyebabnya. Ayo Chris, kita lakukan sekarang juga. Aku sudah tidak sabar. Paula terlihat sangat bersemangat, membuat Chris langsung mendorongnya sedikit menjauh. Tiba-tiba saja ia menjadi tidak bersemangat ketika melihat Paula yang sangat buas.
ia merasa sedang diincar oleh seekor harimau betina. Ada apa dengan orang ini? Kenapa sejak tadi dia sangat tidak sabaran sekali? Christian membatin. Tidak menyadari tatapan kesal dan jijik yang dilayangkan oleh Christian, Paula yang sudah sangat tidak sabaran itu pun mulai melucuti pakaiannya sendiri. Satu persatu pakaian yang menutupi tubuhnya ia lepas. Christian menatapnya tidak percaya. Dari banyaknya wanita yang pernah ia tiduri, Paula adalah salah satu yang paling menakutkan. Menelan ludah, Christian menoleh ke arah pintu keluar. Christian berharap gadis yang tadi membersihkan ruangannya datang dan menyelamatkannya dari keganasan Paula yang sangat mengerikan. Paula yang sudah tampil polos tanpa ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya, kembali mendekati Christian. Menangkup wajah pria itu dengan kedua tangannya dan langsung melumat habis bibir tipis pria itu. Christian terdiam, membiarkan Paula bermain sendirian, wajahnya sudah memucat. Sungguh, ia benar-benar menyesal sudah memilih Paula sebagai teman kencannya malam ini. Kedua mata Christian terus menatap ke arah pintu yang masih tertutup rapat. "Hei bocah, kemana kamu menghilang? Kenapa belum datang juga? Aku membutuhkan bantuanmu." Ini akhir dari bab 4 novel Kontrak Rahim. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.